Pembangunan infrastruktur di Republik tercinta ini tidak akan pernah selesai jika tidak dilakukan secara berkelanjutan. Negeri sebesar Indonesia yang terdiri dari 17.000 gugusan pulau dan terbentang seluas 1.900 km persegi tak akan mungkin dibangun sekejap mata. Perlu kesinambungan pembangunan untuk memajukan infrastruktur di negeri ini. Kini Presiden Joko Widodo terbilang paling getol dalam mengejar pembangunan infrastruktur agar kita tak tertinggal dari negara lain. Namun bukan berarti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendahulunya tak punya hajat membangun infrastruktur. Presiden SBY juga banyak menggagas dan membangun infrastruktur di era kepemimpinannya. Namun pada eranya, proyek-proyek tersebut ada yang belum selesai karena berbagai hal. Presiden Jokowi menyebut banyaknya proyek yang mangkrak sebelumnya diakibatkan oleh kendala teknis seperti isu pembebasan lahan atau kurangnya political will. Setidaknya ada beberapa proyek yang belum rampung di era Presiden SBY yang dituntaskan dan dilanjutkan oleh mantan Gubernur DKI itu. Proyek mangkrak pertama era SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi adalah pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam. Proyek tol lain yang juga belum selesai di era SBY adalah ruas tol Cimanggis-Cibitung. Termasuk juga proyek ruas tol Trans Sumatera yang menghubungkan dari Lampung hingga Aceh, yang kini pengerjaannya sedang digesa oleh pemerintahan Joko Widodo. Kemudian ada proyek pembangunan jembatan Merah Putih di Indonesia Timur, yakni di Ambon, yang tertunda sejak 2011. Proyek ini menelan biaya sebesar 772 miliar. Selanjutnya ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, yang dicanangkan oleh Presiden SBY dan kemudian diresmikan di era Jokowi. Alasan proyek ini mangkrak adalah pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Pembangunan Bandara Kertajati harus menelan biaya mencapai 10 triliun rupiah dan membutuhkan lahan seluas 1.800 hektar. Bandara Kertajati dirancang untuk mempunyai landasan pacu sepanjang 4.000 meter yang lebih panjang dari Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Jokowi juga menyoroti 34 proyek pembangunan pembangkit listrik di tanah air yang mangkrak saat membahas rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dalam rapat, Jokowi menerima laporan adanya proyek mangkrak yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2008, tahun di mana bertepatan dengan terjadinya krisis keuangan global. Artinya, sekali lagi, dengan peresmian pembangkit listrik tenaga bayu yang pertama di Kabupaten Sidrap ini, kita ingin memberikan sebuah komitmen bahwa 23% di tahun 2025 itu akan bisa tercapai, insya Allah. Dan kini ada beberapa proyek lain yang belum selesai di era SBY dan kemungkinan akan kembali dilanjutkan. Seperti pembangunan Wisma Atlet Hambalang yang terbengkalai. Proyek yang kabarnya menyedot anggaran fantastis sekitar 2,5 triliun ini digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Namun selama pembangunannya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus adanya praktek korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. Sejumlah nama pun terlibat dalam skandal korupsi Hambalang, mulai dari ex-Menpora Andi Malarangeng, mantan Direktur Operasional Adikarya Tengku Bagus Muhammad Nur, hingga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dari hasil audit BPK, total kerugian negara dari proyek Hambalang ini mencapai 706 miliar. Jumlah tersebut didapat dari hasil audit investigasi BPK pada periode 2012-2013 yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang digelembungkan hingga 514 miliar. Saat ini kabarnya Jokowi tengah berencana untuk melanjutkan kembali proyek Hambalang ini. Proyek terbaru yang telah diselesaikan Jokowi adalah proyek sistem penyediaan air minum Umbulan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sumber air minum di daerah ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial pemerintahan Hindia Belanda.
saat pertama kali ditemukan pada tahun 1916. Pengelolaan pertama kala itu dilakukan oleh Walter Bedrich pada tahun 1917. Namun sejak era pemerintahan Presiden Soeharto, pembangunan proyek tersebut tiba-tiba lenyap. Kemudian pada saat kepemimpinan SBY, pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak tahun 2010. Dan kemudian dilakukan prakualifikasi 1 tahun setelahnya, yakni pada tahun 2011. Proyek ini akhirnya selesai di era Jokowi dan baru saja diresmikan pada 22 Maret 2021 lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan. Memang banyak proyek yang selesai di tangan Jokowi. Namun demikian, bisa dipastikan juga akan ada beberapa proyek di era pemerintahan Jokowi ini yang mungkin tidak tuntas selesai sampai masa jabatan presidennya habis di tahun 2024 mendatang. Adalah kewajiban bagi presiden berikutnya untuk melanjutkan infrastruktur yang belum selesai itu agar pembangunan Indonesia terus berkelanjutan.